Di akhir perdagangan pasar spot nilai tukar rupiah ditutup menguat 0,16% pada level Rp16.562 per dolar Amerika jika dibandingkan posisi hari sebelumnya di Rp16.588 per dolar Amerika. Berita selanjutnya, pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG pada hari terakhir bursa bergerak mix pada awal pembukaan dibuka terkoreksi, lalu berbalik arah menguat 38,26 poin atau naik 0,59% ke level 6.510,62. Indeks harga saham gabungan pada hari perdagangan terakhir sebelum libur panjang Lebaran 2025 saat dibuka langsung terkoreksi, turun 0,47% di level 6.439. Terus mengalami koreksi hingga level terendahnya 6.417 bergerak mix, lalu berbalik arah menguat di akhir perdagangan sesi pertama 14,726 poin atau naik 0,23% di posisi 6.487,082. Penguatan IHSG berlanjut hingga akhir perdagangan hari Kamis 27 Maret 2025. Menguat 38,26 poin atau naik 0,959% ke level 6.510,62. Sebanyak 9 dari 11 indeks sektoral menguat. Penguatan dipimpin oleh sektor properti dan real estate, naik 1,75%. Sementara dua sektor yang melemah, yakni sektor infrastruktur dan sektor transportasi, masing-masing turun 0,93% dan 0,16%. Total volume perdagangan mencapai 13,89 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai 10,80 triliun rupiah. Untuk mengetahui lebih jauh saat ini kami telah terhubung dengan Liza Kamelia Suryanata, Head of Research Kiwum Sekuritas Indonesia. Selamat petang Bu Liza. Halo, selamat sore Maria. Ya, sore Bu Liza, apa kabar Bu? Baik-baik, terima kasih. Bu Liza, ini kita langsung saja IHSG hari ini dibuka melemah lalu berbalik arah kembali menguat hingga akhir perdagangan. Seperti apa Anda melihat pergerakan IHSG hari ini Bu Ya. Liza? Mhm. Pergerakan IHSG hari ini masih merupakan kelanjutan dari tren bullish yang sudah berlangsung selama 2 hari belakangan ini ya. Dan penembusan kemarin IHSG naik hampir 4% itu secara teknikal confirm membuat pola bullish reversal yang namanya adalah double bottom ya. Jadi ketika hari ini sempat pullback sejenak tapi masih cukup aman di atas support neckline-nya di angka 6420, kemudian IHSG ternyata lanjutkan penguatan, ini seolah memang mengkonfirmasi pattern bullish tersebut dan sejatinya membuka peluang IHSG masih bisa naik lagi. Cuman karena kita mau liburan dulu ya, jadi cukup cukup oke kalau IHSG bisa ditutup di atas level 6.400 lagi, masih stabil maksudnya di atas level 6.400, 6.450. Ini kita bisa melewati libur panjang Lebaran dengan cukup tenang. Baik Bu Liza, ini kan walaupun terjadi net buy dalam 2 hari beruntun tetapi secara year to date masih mencatatkan net sell yang besar, sekitar 30,55 triliun rupiah Bu. Nah, apakah ini pertanda optimisme pasar atau hanya Mhm. bersifat sementara saja Bu? Oke, kalau bicara optimisme pasar dan asing ya terlebih ya, karena kita kan baru melihat nilai beli asing setelah sekian lama begitu, mereka konsisten jualan terus sampai-sampai pernah mencapai nilai jual bersih mereka itu 33 triliun. Nah, karena kemarin 2 hari itu tertolong, mereka ada beli bersih sampai sekitar 2,7 triliunan something gitu, makanya agak sedikit turun ya jumlah foreign net sale-nya. Nah, apakah ini menjamin asing akan terus konsisten masuk ke pasar Indonesia? Eh, Menurut saya belum ya, menurut saya belum bisa dipastikan demikian. Karena eh, asing masih melihat sejumlah faktor, baik itu global maupun domestik ya,
ini belum lama kemarin baru saja Donald Trump ini menembakkan peluru tarif yang baru lagi ya, secara dia menetapkan kenaikan tarif 25% untuk importasi mobil ke Amerika dan suku cadangnya. Belum lagi nanti tanggal 2 April akan ada implementasi tarif yang take effect saat itu ketika kita lagi libur Lebaran. Nah, dari sisi domestik juga sepertinya masih ada beberapa topik yang perlu didalami lebih lanjut, apalagi terkait Danantara ya. Secara dua lembaga pemeringkat asing yaitu Fitch and Moody's ini sudah memperingatkan akan adanya bahaya atau risiko yang mengintai dari Danantara, terutama karena strategi keputusan investasi dan tata kelolanya juga masih belum jelas ya, walaupun struktur personilnya kemarin sudah diumumkan dan ternyata kita lihat juga size-nya lebih besar, jauh lebih besar daripada yang ada di Temasek ataupun Norges Bank gitu. Um, uh, Juga Moody's ini memperingatkan bahwa strategi investasi dan antara ini bisa saja lebih banyak muatan politisnya daripada ekonomis gitu. Tapi di sisi lain, kalau memang pengolahannya ini bisa secara profesional, kemudian profit oriented yang sehat, maka bisa untuk depannya bisa untuk memperbaiki kesehatan BUMN ya, dan kemudian juga akan menarik minat asing untuk masuk secara stabil long term begitu. So ini masih perlu dijajaki lebih dan pastinya akan melihat setelah libur Lebaran nanti di kuartal kedua. Baik Bu Liza, berarti topik mengenai Danantara ini masih terus dicermati oleh investor asing begitu Bu? Ya, iya betul begitu. Bu, ini sektor apa saja yang paling rentan terhadap volatilitas jika arus dana asing ini berbalik arah, Bu? Apa analisis Anda terkait ini, Bu? Kita lihat aja ya dari sektor yang memberikan kontribusi kenaikan paling banyak kemarin itu adalah sektor finance, kemarin naik 6% ya. Uh, nah, jadi berkaitan juga bukan saja dengan isu Danantara semata, karena memang ada beberapa himbara yang masuk ke dalam holding. Ya itu benar. Tapi juga secara global akan sektor finance ini adalah yang paling sensitif dengan perkembangan suku bunga ya, terutama dari global, dari US ya, karena tarif Trump ini akan bergulir terus, periode babak demi babak baru. Nah, dan akhirnya juga mungkin bisa meningkatkan kembali proyeksi inflasi AS di masa depan, sehingga bank sentral mereka tidak punya ruang untuk turunkan suku bunga tahun ini, cuma sedikit aja. Dan ini semakin membuat USD menguat. Nah, bicara USD pasti kaitannya dengan nilai tukar rupiah kita. Nilai tukar rupiah kita tadi sudah sempat dibahas kemarin, bahkan sempat mencapai level terendah dari era COVID ya. Dan cuma tinggal selangkah lagi untuk sampai ke level terendah di zaman krisis 98, yaitu hampir mencapai level 17.000. Nah, sementara dolar indeksnya atau DXY ini sebenarnya masih belum jauh-jauh dari level terendah 5 bulan. Tapi kenapa rupiah kita bisa recover gitu? Nah, berarti kan ada something ada masalah something fundamental yang serius di Indonesia gitu. Ya, jadi begitulah pertimbangannya Maria. Baik Bu, pertanyaan terakhir ini Bu, kebijakan Donald Trump menerapkan tarif 25% untuk mobil dan truk ringan impor. Apakah kebijakan ini akan berdampak pada produsen mobil global yang basis produksinya ada di Indonesia? Oke. Saya rasa mungkin kita perlu fokus dulu kepada Amerika menetapkan tarif ini untuk menekan mitra dagangnya pasti ya, dan selainnya juga untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari trade war ini. Jadi yang lebih terdampak mungkin adalah mitra dagang yang berhubungan langsung dengan US begitu. Sementara dari pengenaan tarif yang terbaru ini akan lebih berdampak kepada importasi
mobil dan spare partnya dan yang mengimpor ke Amerika sebesar 500 miliar US dollar itu paling banyak dari Jepang, Korea, kemudian Kanada, Meksiko, dan Jerman. Nah, sementara industri otomotif di Indonesia ini masih lebih banyak juga komponen impor ya. Jadi I don't think kita ada pengaruhnya langsung ke Amerika kecuali memang ya yang basis pembuatannya di sini memang ada gitu, tapi bukan untuk pasarnya ke Amerika. Moreover, secara ekspor, porsi ekspor kita terhadap GDP juga kecil, ya, cuma sekitar 20-30%. So mungkin ini impact-nya bukan langsung ke produsen mobil produksi di Indonesia, tapi lebih kepada negara-negara pusatnya itu, negara-negara produsen automaker itu. Begitu, Maria. Baik, terima kasih untuk waktu dan analisis serta insight yang dibagikan kepada sahabat kabar bursa Liza Kamelia Suryanata selaku Head of Research Kiwum Sekuritas Indonesia. Selamat beraktivitas kembali dan selamat berlibur, Bu. Ya, sama-sama. Selamat libur.